sidang mediasi gugatan Wan Prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys diputuskan untuk digelar pada pekan depan. Ya, secara umum, berdasarkan hukum di Indonesia, prinsipal atau pihak yang berperkara dalam hal ini ialah Nikita Mirzani dan Reza Gladys wajib hadir secara langsung dalam proses mediasi. Kuasa hukum dapat mendampingi, tetapi kehadiran prinsipal tetap dibutuhkan. Diketahui, mediasi sidang ialah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat antara para pihak dengan bantuan mediator yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan damai. Namun, belum diketahui apakah kedua prinsipal akan hadir dalam sidang yang beragendakan mediasi tersebut untuk merundingkan perdamaian. Pasalnya, Nikita Mirzani saat ini tengah ditahan di rutan Pondok Bambu, sementara Reza Gladys mengaku akan hadir jika Nikita Mirzani hadir. Di sisi lain, beberapa praktisi hukum turut memberikan pandangannya terkait proses mediasi dan peluang damai antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Untuk mengetahui berbagai sudut pandang dari praktisi hukum tersebut, maka inilah 5 pandangan praktisi hukum soal peluang damai Nikita Mirzani dan Reza Gladys, versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Firman Chandra berpendapat jika proses mediasi antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys kemungkinan akan gagal. Ya, bukan tanpa sebab. Hal tersebut karena menurutnya, penggugat maupun para tergugat belum tentu hadir di dalam sidang yang beragendakan mediasi yang akan digelar pada pekan depan tersebut. Selain itu, Firman Chandra berpendapat kalaupun penggugat atau Nikita Mirzani meminta izin untuk mengikuti persidangan, proses tersebut akan memakan waktu yang cukup lama, sementara sidang memiliki tenggang waktu. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Firman Chandra soal mediasi atau peluang damai Nikita Mirzani dan Reza Gladys dalam gugatan Wan Prestasi tersebut? Mediasi dugaan saya dispute. Dispute artinya mediasi gagal. Karena tidak mungkin masa kepolisian Kapolri hadir gitu. Maka diwakili bidang hukum, belum tentu hadir juga. Kemudian jaksa dipanggil ke Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri, belum tentu hadir juga. Kemudian taruhlah tergugatnya yang RG, belum tentu hadir juga gitu. Jadi dugaan kami bahwa sidang mediasi ini dispute akan masuk ke pokok perkara, itu pun menunggu 40 harian lah kira-kira gitu sidang mediasi ini. Kalau mediasi dispute berarti langsung ke pokok perkara yang dimulai dari pembacaan gugatan, minggu depan jawaban, ada replik, ada duplik, ada pembuktian dokumen, ada saksi, ada ahli, begitu juga dari kuasa hukum, ada pembuktian dokumen, ada saksi, ada ahli, kemudian kesimpulan, baru putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi mungkin butuh sekitar 3-4 bulanan sampai putusan sekitar itu. Kalaupun itu tidak banding, kalau banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi butuh berapa lama kasus perdata ini inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Itu yang dianut Indonesia. Sepatutnya para prinsipal itu hadir, sepatutnya, tapi tidak wajib. Jadi apakah bisa hadir atau enggak, itu hak dari masing-masing. Tapi dugaan saya mungkin nggak hadir, karena kan ada di dalam. Kenapa harus hadir? Mungkin akhirnya dikasih ke kuasa hukumnya saja. Artinya mediasi ini ya mungkin bisa dispute. Karena apa? Untuk menghadirkan penggugat yang lagi di dalam rutan, kan prosesnya panjang. Ini haknya jaksa penuntut umum, berarti izin dulu ke Kejari, izin dulu ke jaksa penuntut umumnya dan lain-lain, dan itu butuh waktu pasti. Sedangkan sidang itu ada waktunya. Kalau izin kan nggak ada waktunya, di approve apa enggak kan kita nggak tahu. Itu sebenarnya.
Praktisi hukum Agustinus Nahat berpendapat, jika Nikita Mirzani sebagai penggugat harus mengusahakan diri untuk hadir dalam agenda sidang mediasi yang akan digelar pekan depan. Begitupun dengan Reza Gladys. Ya, menurutnya, kedua prinsipal wajib hadir untuk melaksanakan mediasi untuk memutuskan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai ataukah tetap diselesaikan dengan proses hukum. Baik hukum perdata atau pidana itu dalam prosesnya harus dihormati ya. Termasuk juga gugatan Wan Prestasi oleh Nikita terhadap saudari RJ. Nah, memang itu peraturan Mahkamah Agung bahwa mediasi itu diberikan waktu kurang lebih 40 hari supaya kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat bisa menyelesaikan persoalan ini lewat jalur mediasi. Itu memang perma. Nanti kalau 2 kali, 3 kali memang tidak bisa deadlock atau tetap deadlock, itu nanti sidang akan lanjut ke pokok perkara atau lanjut ke proses sidang. Tetapi dalam mediasi itu memang sesuai dengan aturan perma, prinsipal itu wajib hadir sekali di dalam mediasi tersebut. Dan itu akan dinilai oleh hakim mediasi akan menjadi juga salah satu poin positif kalau hadir untuk menjadi salah satu dasar poin di dalam putusan hakim ya. Nah, apakah ini kita boleh hadir sedangkan dia dalam tahanan? Kan sekarang itu zamannya kan zaman teknologi. Dia kalau tidak bisa hadir kan bisa lewat Zoom. Atau kalau memang diizinkan oleh jaksa, karena sekarang tahanan jaksa ya, bisa hadir ya nggak ada masalah, hadir saja, dikawal kan untuk mengikuti proses mediasi. Kan sama-sama juga pengadilan, sama-sama juga penegak hukum. Nah kalau dibutuhkan untuk lakukan mediasi dan Nikita oke, ya tinggal tim pengacaranya ajukan bond lah ya untuk Nikita bisa keluar tahanan, dikawal oleh kejaksaan atau dari kepolisian untuk bisa hadir melakukan mediasi secara langsung face to face antara penggugat Nikita Mirzani dan RJ sendiri sebagai tergugat itu. Praktisi hukum Tony RM juga berpendapat jika kedua prinsipal, dalam hal ini adalah Nikita Mirzani dan Reza Gladys, wajib hadir dalam agenda mediasi jika ingin mengupayakan damai terlebih dahulu sebelum masuk ke proses hukum berikutnya. Ya, meski kuasa hukum dapat mendampingi, tetapi kehadiran prinsipal tetap dibutuhkan meskipun kehadirannya hanya sekali. Sidang pertama perkara perdata itu prinsipal itu harus datang dua-duanya, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat atau turut tergugat, itu wajib datang. Sidang pertama itu setelah pemeriksaan identitas, legalitas ya, identitas itu surat kuasa ya dan seterusnya ya, itu kemudian dilakukan mediasi kalau datang semua. Kalau tidak ada yang datang ya, atau kalau ada yang datang kemudian ada yang tidak datang ya, ada yang tidak datang, itu biasanya sidang ditunda, dipanggil lagi tuh yang tidak datang. Nah kemudian kalau sudah panggilan 3 kali ya, kemudian tidak datang, maka sidang dilanjutkan ya tanpa kehadiran tergugat. Tetapi kalau tergugatnya itu kemudian datang di panggilan kedua atau di panggilan ketiga, nah tetap nanti akan dilakukan mediasi terlebih dahulu. Meskipun sudah menguasakan kepada pengacara ya atau kuasa hukum, yang namanya mediasi prinsipal itu harus hadir. Terkecuali ya ada alasan yang bisa dipercaya ya, dan secara hukum prinsipal itu ya sudah menguasakan memberi kuasa istimewa. Ada kuasa khusus, ya ada kuasa istimewa. Kuasa istimewa ini untuk menghadiri atau untuk melakukan mediasi pada saat sidang pertama. Meski menjadi penggugat dalam gugatan Wan Prestasi terhadap Reza Gladys, Nikita Mirzani ternyata tak menutup peluang damai. Ya, melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid,
Nikita Mirzani memberikan sinyal jika pihaknya masih membuka pintu damai dengan Reza Gladys melalui sidang mediasi yang akan digelar pada pekan depan. Meskipun belum diketahui apakah dirinya dapat menghadiri agenda sidang mediasi tersebut atau tidak, mengingat posisinya saat ini tengah berada di rutan Pondok Bambu buntut kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan TPPU yang dilaporkan Reza Gladys. Semua pasti ada peluang. Kenapa sih sesuatu yang bisa kita bicarakan tidak kita bicarakan, ya kan? Semua bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada titik temu, ya proses hukum tetap berlanjut. Karena di dalam suatu permasalahan, titik akhir dari persoalan itu adalah mencari kebenaran. Dalam kebenaran itu pasti ada keputusan. Saya tidak tahu. Cuma aturan mediasi itu adalah mendamaikan para pihak, menjembatani para pihak supaya membahas permasalahan tersebut secara baik. Itu adalah fungsi mediasi, di mana dalam mediasi itu akan ada namanya hakim mediator. Mereka yang akan, apa sih usulanmu misalnya, dari saya mengusulkan apa, nanti dari tergugat mengusulkan apa. Itu teknis. Nah, kita lihatlah kalau memang ada hal-hal yang bisa dibicarakan. Kalau misalnya tidak ada titik temu, ya proses hukum berlanjut. Mudah-mudahan minggu depan ada titik temu untuk membahas persoalan ini, ya kan? Karena persoalan ini adalah sesuatu yang terkait adanya kesepakatan secara lisan yang terjadi di tanggal 13 November 2024. Serupa dengan kubu Nikita Mirzani, kubu Reza Gladys juga memberikan sinyal terkait peluang damai antara keduanya dalam agenda mediasi yang akan digelar. Meski belum mengetahui apa yang akan terjadi pada pekan depan, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya menyatakan jika pihaknya juga mengusahakan agar kasus di antara mereka dapat diselesaikan dengan titik temu yang mereka harapkan. Kemungkinan pasti ada ya, tapi kan kita tidak bisa bicara sekarang gitu. Jadi mediasi itu tujuannya diusahakan supaya damai. Iya. Tapi apakah bisa atau tidak nanti tergantung dalam mediasi. Pada saat nanti proses mediasi, Dr. Reza Dr. Mufid pasti kami undang untuk datang ke tempat ini untuk mediasi. Tapi dengan catatan kalau ada dari pihak Nikitanya datang, karena prinsipal ini kan harus ngomong dengan prinsipal. Kalau Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, ngomongnya dengan kuasa hukum di sana. Ketemunya apa? Tidak bakal ketemu apa-apa. Kalau cuma ketemu kuasa hukum mereka, saya aja yang ngadapin. Tapi kalau nanti Nikita datang, Dr. Reza, Dr. Mufid akan datang untuk diskusi. Siapa tahu bisa damai. Tapi kalau mereka dari pihak Nikita tidak datang, Dr. Reza mau damai sama siapa? Coba, damai sama pengacaranya mereka. Nggak bisa kan damai sama pengacara? Damainya itu harus Dr. Reza, Dr. Mufid damai dengan Nikita. Itu bisa. Tapi kalau Dr. Reza, Dr. Mufid damai dengan pengacara, kami aja yang damai dengan pengacara. Salaman, kayak seperti tadi. Ya, jadi jelas ya. Kapan waktunya Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang. Ada waktunya. Mediasi itu, Dr. Reza, Dr. Mufid harus ketemu dengan Nikita supaya ada deal-dealan. Ya, kalau Dr. Reza datang, Dr. Mufid datang, Nikitanya tidak ada. Dia mau deal sama siapa Dr. Reza, Dr. Mufidnya? Mau deal sama siapa? Sama pengacara dealnya. Kami aja yang deal. Ya paham ya? Jadi ada konteksnya dia wajib datang. Pada saat diwajibkan, pasti kami datangkan. Pasti itu. Kalian tunggu aja, pasti kami datangkan.